Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Kolbun Salim dimanapun kalian berada, pada kali ini yuk kita mengaji lagi di surah Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah terdiri dari 96 ayat yang artinya adalah hari kiamat ya sahabatku semuanya. Ini terdapat di surah ke-56 ya. Terdapat 96 ayat di surah ke-56. Ini termasuk ke surah Makkiyah ya. Makkiyah adalah surah yang diturunkan di kota Mekah ya. Apa isi kandungan surah Al-Waqi'ah? Nah, Al-Waqi'ah artinya adalah hari kiamat ya. Yang berbunyi seperti ini ya sahabatku semuanya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kazibah khafidatur rafi'ah. Iza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu batsa fakanat haba'an mubatsa wa kuntum azwazan salasa fa ashabul maimanah ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amah ma ashabul masy'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatum minal awalin wa qalilum minal akhirin ala sururim maudunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Shadaqallahul azim. Itu baru 16 ayat ya sahabatku semuanya. Yuk kita kaji isi dari surah Al-Waqi'ah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk ya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apabila terjadi hari kiamat ya sahabatku, terjadinya tidak dapat didustakan atau disangkal. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Dan kamu menjadi 3 golongan ya, yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu. Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga ya. Selanjutnya, mereka itulah orang yang dekat kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan, segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan. Nah itu ya sahabatku semuanya, itu isi kandungan dari surah Al-Waqi'ah ya. Al-Waqi'ah itu artinya hari kiamat. Ini terdapat di surah ke-56 dan 96 ayat. Jadi nanti di hari kiamat itu
hancurlah dunia ini ya sahabatku semuanya. Jadi si gunung-gunung itu dihancurkan, bagaikan debu yang berterbangan ya sahabatku. Di sana nanti ketika di hari kiamat itu ada 3 golongan ya, ada golongan kanan, ada golongan kiri ya, dan ada golongan yang paling dahulu beriman. Jadi ada 3 golongan ya. Golongan kanan itu yaitu orang yang akan masuk surga nanti kelak di akhirat ya. Kalau golongan kiri adalah golongan orang yang naudzubillah ya masuk ke dalam api neraka atau siksa neraka. Dan ada golongan orang yang terdahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Jadi ada golongan yang terdahulu ya, ada para rasul, para anbiya, dan pengikut-pengikut yang beriman ya, itu lebih dahulu masuk surga. Dan ada golongan kanan yang kemudian ya, mudah-mudahan kita semuanya di akhir zaman ini kita termasuk golongan kanan ya. Karena kalau insya Allah kalau golongan kanan nanti di akhirat itu akan menjadi penghuni surganya Allah. Makanya sekarang mumpung kita masih dikasih napas, yuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, imanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal solehlah. Sekecil jarah pun ucapkan dengan kata bismillahirrahmanirrahim, dan sudah pekerjaan tersebut selesai, bacalah alhamdulillahirabbil alamin. Terus selama kita bernapas, yuk perbanyaklah berzikir ya, bisa dengan menghisap keluarkan Allah, Allahu, ya, diusap keluar Allah, Allah, Allah gitu ya. Jadi selain napas itu jangan sampai kita tidak mengingat Allah ya sahabatku semuanya, karena tiap helaian napas kita itu suatu saat di akhirat akan ditanya ya, apakah kita sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, atau kita dengan napas ini dipakai maksiat, dipakai ghibah, ngomongin kejelekan orang, memfitnah orang, mencaci maki, marah-marah dan sebagainya ya, atau memfitnah orang, atau kita melakukan maksiat apapun yang dilarang oleh Allah. Jangan ya sahabatku semuanya, yuk kita isi napas ini mumpung kita masih ada di dunia ini, kita manfaatkan napas ini dengan berzikir kepada Allah ya, karena Allah sendiri berfirman di Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Camkan hanya mengingat Allah hatimu akan tenang ya. Jadi selain Allah tidak akan memberikan suatu ketenangan. Karena dengan berzikir kepada Allah, insya Allah hati dan pikiran kita akan ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi helaian napas kita isi dengan zikir. Diisep dikeluarkan Allah, diisep keluar Allah, 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 Allah. Seperti itu ya sahabatku semuanya. Jadi diisep napas kita, dikeluarkan Allah ya, Allah, Allah. Jadi ingat kepada Allah terus. Karena ketika nyawa kita ya berpisah dari raga kita, mudah-mudahan kalau kita sering dawam berzikir Allah, 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 insya Allah ketika kita akan dicabut nyawa kita memanggil Allah ya. Jadi karena kebiasaannya seperti apa, biasanya seperti itu ya sahabatku semuanya. Kita banyak bertobat kepada Allah, perbanyaklah istighfar, astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Berbanyaklah membaca ayat suci Al-Quran ya, karena Al-Quran suatu saat akan memberikan syafaat kepada hamba-hambanya
kepada makhluk Allah yang suka dawam membaca Al-Quran di siang malam, selalu membaca Al-Quran, dan Al-Quran akan memberikan syafaat ketika terjadinya hari kiamat. Dan surga sudah menunggu di sana kepada orang-orang yang selalu dawam membaca ayat suci Al-Quran ya. Dan kita harus menggali isi dari Al-Quran ya, supaya hidup kita itu terarah, karena Al-Quran adalah petunjuk untuk kita semuanya, untuk seluruh alam. Karena Al-Quran itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan alam semesta semuanya dan isinya ya sahabatku semuanya, semua ada di Al-Quran. Jadi jangan tinggalkan Al-Quran ya. Sekian dulu sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan ya video ini bermanfaat. Khususnya untuk saya pribadi bisa mengamalkannya ya, umumnya untuk kalian semuanya di sana yang mendengarkan. Terima kasih, mudah-mudahan ilmu ini menjadi wasilah kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk surga tanpa hisab. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.